Udah bisa dimulai ya? Bisa, Bang. Oke, kita mulai. Kok ini pula terbuka? Sebentar ya. Harusnya ini. Siapa aja yang dari Mandua, Bang? Untuk MTK. Hmm, Raja Muhammad Irwansyah, Dirahman, terus siapa ya? Apip, terus Aufa, baru Fitri. Berlima. Tapi belum bisa Dah, daftar kan? belum kayaknya, Bang. Ya soalnya kan ada yang ngisi NISN kan. Kalian ada itu enggak? Kalian yang daftar ini enggak akun kalian dulu? Ngisi Akun dulu. Ya dia kan ada daftar NISN kalian dulu ke Puspresnas. belum ada itunya lagi, Bang. Iya. Kabar-kabar. Jadi masih belum bisa. Abang udah coba. Hari ini belum Hmm. ada coba sih, tapi sampai kemarin masih belum bisa. Kelas 11-nya ikut semua, Bang. Enggak, ada yang nggak ikut di bidang kimia itu kelas 11-nya nggak ikut, biologi juga kelas 11-nya malah yang gugur. Di bidang apa lagi ya? Pokoknya adalah beberapa yang kelas 11-nya yang nggak bisa, yang apa? Yang nggak lolos seleksi. Hmm. MTK ikut semua, Bang. MTK kelas 11 ikut semua, kecuali Asti. Tapi Asti masih bisa tahun depan sih, potensinya bagus. Oh, Oke, dah kita mulai lagi ya. iya, Bang. Abang nggak sempat ini download karena ini filenya udah sore tadi, terus abang nggak ada buka laptop juga. Soalnya dari pagi tadi kami bimbingan sampai Oh, siang, jadi udah capek bang buka-buka laptop. Oke, kita mulai ya dari yang soal tantangan yang nomor satu ya. iya, yang geometri. Iya, yang pada segitiga ABC diketahui bahwa panjang AB-nya sama dengan 7 cm, terus panjang BC 8. Oh, nggak ada sentimeternya ya. BC-nya 8, terus panjang AC 9 ya. Bentar, Bang. Mana soalnya tuh? Atau perlu di ini kan? Bang download soalnya. Masih bisa, Bang. Bisa di-download sih. Ah, download aja, Bang. Sebentar ya. Ya, Download dulu. Jadi kalian udah mulai bimbingan ini, Jija, di sekolah. udah. Udah intensif ya? Iyalah, Bang. Tapi kayak gurunya tuh yang nggak ninggalin jam ngajarnya dia di kelas lain gitu, Bang. Iya, masalah Bang, siswa yang ikut Olimpiade udah ini, Oh, walaupun nggak walaupun udah. nggak dengan guru kan. Maksudnya Iya, kadang-kadang ada belajar sendiri gitu kan. iya. Sama lah. Mandua Pekanbaru kayaknya baru mulai juga Hmm. minggu ini. Saya nggak tahu. Tadi udah ada masuk sama itu, sama Umi. Udah. Oh, cepat ya. Pas jam memang jadwal itunya. Oh ya. Sebentar ini lagi di-download. Iya. Download di Karena kelas 11-nya 4 orang ya. Iya, Itu yang tahun lalu ikut ada nggak? Yang kelas 11 itu selain Jija. ikut maksudnya Yang tahun lalu udah ikut gitu. udah ikut semua kemarin, Bang. Kemarin waktu Jija tuh satu malah kelas 11-nya, 11-nya. kelas 10-nya Oh, 4. oh gitu. Hmm. Enak kali lah kalian. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Yang gambar satunya dulu. Gimana cara masukin gambar? Insert picture from file. Bimbingan materi. Astagfirullah. Pelatihan dari luar nggak ada aja ya? Dari Apa, sekolahnya. Bang? Pelatihan dari luar. Biasanya Enggak. kan man satu ada ini. Kayak dari dosen atau apa. Enggak ada, Bang. Itu Nggak ada pun kan? Tahun lalu Umi ada juga kan? kayak
Kalau sama dosen enggak usah lah nak, kata dia. Kenapa? Dosen ya mungkin kayaknya beda aja gitu kayaknya bang. Ya kadang nggak ini kan, Iya, tanpa bermaksud apa-apa. Kadang-kadang kurang update materinya. Oke, yang ini ya. iya itu yang pertama bang. Oke, pada segitiga ABC, panjang AB-nya 7, panjang BC-nya 8, AC-nya 9. Oke, kita bikin dulu gambar segitiganya. ABC, AB-nya 7. Iya. BC-nya harus agak ke sini. AC-nya yang paling panjang di sini. Oke, lebih kurang begini gambarnya. Kemudian kita punya titik A, B, dan C. Yang mana panjang AB-nya 7, panjang BC-nya 8, panjang AC-nya 9. Titik D dan titik E pada BC, sehingga AD adalah garis tinggi dan AE adalah garis bagi. Saran abang kalau bikin yang kayak gini, mendingan bikin dulu garis baginya. Garis bagi tahu ya, Jija ya? Oke, ini garis baginya, terus ini garis tinggi. Oke, nah katanya tadi bahwa garis baginya adalah BD. Walah, salah. Pada AC, sedemikian sehingga... Oh ya benar ya, nomor 1 ya, sorry, salah baca, nomor 2 pula membaca. Titik D dan E pada BC, sehingga AD adalah garis tinggi dan AE adalah garis bagi. Oke, ini dia AE-nya. Sampai di sini ada pertanyaan, Aziza? Apa bang? Ada pertanyaan sampai di sini? AD garis tinggi, AE garis bagi. Bagi ya. Nah, Ada dong. oke. Eh, paling yang perlu diingat ya, kalau ada dia bilang garis tinggi sama garis bagi ini, dia kan garis tinggi sama garis bagi itu kan ada teorema-teoremanya nanti. Entah garis tinggi, garis bagi, sama garis berat, itu nanti Aziza harus tahu ini teorema-teoremanya. Misalnya kalau kita punya garis tinggi ya, ini nggak apa ya, kita masuk ke teori sedikit ya. Kalau Enggak ki- apa-apa bang. kalau kita Cuman punya dia tuh ada yang ditanyain sih nanti bang. Soalnya oh, garis bagi sama yang di sebelum ini kan ada materinya. Tapi ah, lihat di tempat-tempat lain tuh beda lagi gitu bang. Coba tuh yang dia kirim sama bang. Salah atau dia typo atau gimana tuh? oh sebentar. Nah ini kok nggak mau lurus ya? Ah kacau. Nanti bancek ya habis ini ya. Oke, kalau garis tinggi itu, ini kan kayak gini nih. Kalau garis tinggi, misalkan kita punya segitiga ABC, terus panjang sisi di depan sudut A adalah A, panjang sisi di depan sudut B adalah B, panjang sisi di depan sudut C adalah C. Kemudian kita punya TA, TA itu tinggi yang melalui titik A. Paham nggak Jaja? Tinggi yang melalui titik A. Yang ini. Nah ini panjangnya TA, kemudian ini TB, yang ini TB, kemudian ini TC, panjang yang ini ya. Nah maka kemudian berlaku TA banding TB itu sama dengan panjang A, sorry, sama dengan panjang B per panjang A. Oke, bisa dipahami, Aziza? Ini kalau TA garis, banding TB. ya, TA banding TB itu sama dengan B banding A. Jadi berbalik nilai. Sebenarnya bisa dijelaskan sih, soalnya kan rumus luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. TA tuh dari yang titik tengahnya atau yang dari Bukan, tinggi nih. Tinggi oh yang alasnya A. oh TB itu tinggi yang alasnya B. Ini oh iya, iya.
Sini Pembuktiannya tidak pakai jelas apa. ya, pembuktiannya pakai rumus ini sih, pakai rumus segitiga aja. Karena rumus segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Tuh kalau misalnya ada TC gimana tuh Bang? Ya udah berarti ya tergantung mau dibandingkan sama siapa gitu. Oh, Karena gini loh, setengah TA kali A, setengah A dikali TA itu sama dengan setengah B dikali TB sama dengan setengah C dikali TC. Ini kan rumus luas segitiga. Karena dia berada pada segitiga yang sama, maka ini pasti sama luasnya. Bisa dipahami nggak? bisa. Oke, makanya kemudian nanti perbandingannya kayak berbalik nilai gitu. Itu kalau garis tinggi. Nanti garis berat ada juga. Tetap perlu dibahas garis berat teorema. Boleh lah. Dia 3 emang. Ya, 4 ya. 3. Ada 3. Ada satu lagi garis sumbu sih, tapi garis sumbu itu nggak terlalu ini. Dia hubungannya sama lingkaran nanti. Oh, ya. Yang sering itu garis tinggi, garis berat, sama garis bagi. Nah, kalau garis berat itu kalau kita punya segitiga ABC, katakanlah begitu, ABC, maka garis berat itu adalah garis yang membagi sisi di hadapannya menjadi 2 buah bagian sama panjang. Nah, jadi ibaratnya ini sama dengan ini panjangnya, kemudian kita cari tengahnya. Nah, ini sama dengan ini. Dan dia selalu ini ya, selalu berpotongan di satu titik, kongruen ya. Nah, kemudian yang ini sama panjangnya dengan ini. Oke, bisa dipahami ya Jica sampai sini ya. Bisa. Nah, katakanlah AA aksen, BB aksen, dan CC aksen adalah garis berat, dan O adalah titik ini, titik potong ketiga ini ya, ketiga garis beratnya. Maka berlaku AO per OA aksen itu sama dengan BO per OB aksen sama dengan CO per OC aksen sama dengan 2:1. Jadi perbandingannya 2:1. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ini teorema yang pertama ya. Kemudian ada lagi teorema yang kedua. Teorema yang kedua itu adalah bahwa panjang AA aksen dikuadratkan. AA aksen dikuadratkan, perhatikan letaknya. AA aksen dikuadratkan itu sama dengan setengah AB kuadrat ditambah setengah AC kuadrat dikurang seperempat BC kuadrat. AA aksen kuadrat itu sama dengan setengah AB kuadrat ditambah setengah AC kuadrat dikurang seperempat BC kuadrat. Begitu juga dengan ini ya. Jadi rumus berikutnya mengikut BB aksen kuadrat berarti sama dengan setengah BC Setengah kuadrat BC ah, tambah setengah BA BA kuadrat kurang 1/4 aja. Dan CC aksen tanggung ya. Sama dengan Ya. setengah CA kuadrat ya ditambah setengah CB kuadrat dikurangi seperempat AB kuadrat. Bisa dipahami, Aziza? Bisa. Nah, jadi ini apa ya? Agak mirip dalil Stewart sih sebenarnya. Pernah dengar dalil Stewart? Pernah. Nah, ya. Ini sebenarnya asalnya dari dalil Stewart atau teorema Stewart pembuktiannya. Justru kan Umi tuh udah ngirim modul gitu kan Bang. Ah, Kayak apa? Justru duluan belajar dari Stewart sebelum ini. oh, gitu. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma Hmm. yang penting nanti sebenarnya begini. Yang penting ketika kita lomba kita pakai apa? Pandai memanfaatkannya ya. Memang persis sama Bang. Enggak. Apanya? Hmm. Garis berat, teorema garis berat sama Stewart tuh. Nggak persis sama. Karena kalau di Stewart itu kan pakai perbandingan. Cuma kan kebetulan ini perbandingannya kan BA aksen berbanding A aksen C itu kan 1:1. Makanya bisa jadi kayak gini rumusnya. Iya. Kalau dia nggak ini sih, kalau bukan itu yang nggak berlaku juga. Oke, lanjut ya.
Ketiga itu Iya, garis garis eh, bagi. oh ya garis bagi lagi ya. Oh iya, di garis ini ada satu lagi Jija yang lupa Bang. Tanggung ini teoremanya. Ini kan baru satu ya teoremanya Bang kasih kan di garis tinggi. Iya, Di garis tinggi ini ada teorema kedua. Di sini aja ya, agak berantakan. iya, Teorema keduanya ini. Kalau mau mencari tinggi yang A, TA tadi, kan ada TA tadi ya. iya. TA itu sama dengan panjangnya itu 2 per A dikali luas segitiganya. Masih ingat rumus luas segitiga pakai rumus Heron nggak? S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. S tahu, Aziza? Tahu itu emang Keliling bagi dua ya? keliling bagi dua, bagi empat, Bang. Bagi dua. Bagi Dia dua. setengah keliling gitu, ya. Berarti TB Hmm. 2 per B dikali akar S dikali S kurang A dikali S kurang B kali S kurang C. Dan seterusnya ini. Oh, BC itu 2 per C dikali luas segitiga ABC. Begituin aja lah. Ingat ya. S itu adalah keliling bagi dua. Oke, Lihat, paham ya? lihat lagi Bang, gambarnya, Bang. Lihat lagi gambarnya bentar. Ini dia. Oh, Ngerti? kalau 2 per. TB, B, ya ya. Oke. Kita lanjut ketiga itu garis ini yang belum ya. Garis bagi ya. Garis bagi itu bagaimana? Mhm. Garis bagi itu kan yang membagi sudut ininya menjadi dua bagian yang sama besar ya nggak? Iya. Singkat abang. Aduh ini Hmm. gambarnya jelek lagi. A, B, C. Berarti nanti ini dibagi dua. Kemudian ini juga dibagi dua. Terus ini nanti akan jadi bagi dua juga. Nah intinya nanti yang ini dan ini besarnya sama. Kemudian yang hijau ini besarnya sama. Terakhir yang orange besarnya sama. Ya nggak? Iya. Nah kemudian katakanlah ini adalah D, titik D, ini titik E, kemudian ini titik F. Maka di sini kita akan punya satu buah teorema. Teorema yang pertama ini, gampang diingat sih. BD per DC itu sama dengan BD per DC berarti sama dengan AB per AC. Nampak aja? Nampak. Nah, Oh, berarti orang ini typo lah, Bang. kenapa? Dia nggak gitu dibikinnya. Iya, tapi kayak di contoh soal, dia kan sebelum tantangan tuh ada latihan, Bang. Kalau latihan Ah, tuh ada pembahasannya. Nah, yang pembahasannya tuh beda lagi sama materinya. Cuman yang di pembahasan latihan tuh sama kayak yang kalau dia cari materi garis bagi di tempat-tempat lain gitu, Bang. Yang typo hmm. di materi yang dia kasih mungkin, Bang. Oh, yang AB per AD itu. Iya. Oh ya, kok ke AD perginya ya? Hmm. Coba. Oh ya, kayaknya salah ketik lah. Kalau dia bikin AB per BD mungkin benar. BD nanti BD per CD sama dengan AB per AC. Ya, harusnya itu AB per BD ya. Iya. Ya, dia salah ketik itu. Gak apa-apa lah. Oke, berarti kalau EC per apa? Kalau EC per AE sama dengan apa kira-kira? BC per BA. Ya benar BC per BA. Terus terakhir kalau kita punya AF per FB sama dengan Iya. AC per BC ya. Ya kan? Iya. Oke. Kemudian apa lagi ya? AD kuadrat kali BC. Oh ya, sekalian aja ya, bikin teorema Stewart-nya ya. Dalil Stewart-nya. Dalil Stewart. Ini sebenarnya kalau dalil Stewart ini berlaku untuk ini ya, berlaku untuk intinya kalau ada segitiga kemudian dikasih garis kayak gini. Misalnya segitiga ini
A, B, C. Kemudian kita kasih garis D kayak gini. Ini mau dia tegak lurus, mau dia membagi atau garis berat itu yang kita pakai rumusnya sama gitu. Yang mana Oh, berarti enggak ada bedain gitu loh. nggak ada, makanya kemudian ketika di garis berat ya jadinya perbandingan itu. Apa namanya itu? Ini agak mirip kalau abang nggak salah ingat ya. Ada juga pelajaran vektor yang mirip dengan ini rumusnya. Kalau nggak salah, ingat ya. Jadi kita punya di dalil Stewart itu nanti berlaku ini AD kuadrat, panjang AD kuadrat kalau dikalikan dengan panjang BC itu sama dengan, diingat aja polanya, AB kuadrat dikali CD kayak yang ini, kalikan dengan ini. Kemudian ditambah AC kuadrat dikali BD, kemudian dikurangi BD kali CD kali BC. Yang perlu diingat polanya jadi ya. AD kuadrat dikali BC sama dengan AB kuadrat kali CD ditambah AC kuadrat dikali BD dikurang BD kali CD kali BC. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, ini tadi ya. Iya. Eh kalau untuk soal ini gini, yang paling nyata sih Kak, kita memanfaatkan garis bagi. Karena AE itu kan garis bagi ya. AE kan garis bagi. Ya. Kalau AE garis bagi, berarti apa? BE banding EC sama dengan apa? Apa tadi Bang? BE banding EC. Ya, BE banding EC sama Oh, dengan, AB per AC. ya benar. Jadi kita bikin dulu di sini. Karena AE, garis bagi, maka kemudian berlaku BE banding EC sama dengan AB per AC. Nah, panjang AB-nya kan 7 ya, Haji Jaya? Ya, panjang AC-nya 9. berapa tadi? 9. Ya. Nah, jadi kita punya panjang BE per panjang EC itu sama dengan 7 per 9. Nah, sementara panjang kita misalkan, jadi kita bisa misalkan ya di sini kita anggap panjang BE-nya itu sama dengan katakanlah 7x ya. Berarti kalau BE-nya 7x, EC-nya apa? 9X 9. itu. Iya. Lalu kemudian ini panjang BE ditambah EC itu sama dengan panjang BC. Kita lihat lagi dari gambar. Panjang AB. BE ditambah EC itu sama dengan panjang BC, ya kan? Ya, Nah, panjang BC-nya berapa? 8 kan? 8. Iya. Berarti kita bisa bikin 7x ditambah 9x sama dengan 8. 16x sama dengan 8. Berarti nilai x-nya berapa? Setengah. Setengah, ya bagus. Kalau x-nya setengah, berarti apa yang kita bisa simpulkan? Berarti kita punya panjang BE-nya berapa? 7/2. Ya, panjang BE sama dengan 7/2 dan panjang Itu EC, 9/2. ya bagus, 9/2. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar. BE-nya 7/2, EC-nya 9/2. Wah. Oke, ini 9/2. Yang ini tadi 8 ya. Nah, otomatis ini 7/2. Wah. Oke, gimana cara nulisnya? Oke, sekarang begini, yang ditanya panjang apa? Panjang DE Panjang ya. ya. Panjang DE ini kita katakanlah misalkan panjang DE sama dengan Y. Kan huruf X sudah kita pakai tadi nih. Sekarang kita misalkan panjang DE ini sama dengan Y. Pakai teorema proyeksi-proyeksi gitu juga, Bang? Enggak. Enggak, kita pakai yang sederhana aja, pakai Pitagoras saja. Oh, ya. Kalau panjang ini sama dengan Y, kalau panjang DE sama dengan Y, berarti panjang BD-nya berapa? 7/2 kurang Y enggak? Ya. Oke. BD-nya jadi 7/2 dikurang Y. Iya.
Oke, panjang BD menjadi 7/2 dikurang Y. Kemudian kalau kita pakai Pitagoras, pada segitiga ini, AB kuadrat dikurang BD kuadrat itu sama dengan apa? 49 kurang Enggak, berapa? maksud abang gini. AB kuadrat dikurangi BD kuadrat itu sama dengan AD kuadrat enggak? Ya, Oke, kemudian AC kuadrat dikurang CD kuadrat juga AD kuadrat enggak? ya. Nah, sekarang kita bikin di bawah AB kuadrat dikurang BD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. AB kuadrat AB kuadrat dikurangi BD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. CD kuadrat. Panjang AB tadi berapa, Aziza? 7 ya? Panjang AB itu 7. 7. Nah, 7 kuadrat dikurangi BD, panjang BD tadi 7/2. Kalau nggak salah ya. 7/2 Iya, dikurang Y. iya, Dikuadratkan sama dengan panjang AC. 9 iya. kuadrat dikurang panjang CD. Oh ya, panjang CD kita belum cari tadi. Panjang CD sama dengan apa kira-kira? 9/2 tambah Y. Bagus, 9/2 ditambah Y. 9/2 ditambah Y. Y kuadrat. Dikuadratkan. Oke. Sekarang ini yang bakal kita cari ya. Panjangnya berapa? 49 dikurangi 49/4 ditambah Y kuadrat dikurang 7 sama dengan 81 dikurangi 81/4 tambah Y kuadrat ditambah 9Y. Oh ya, ini 7Y ya. Iya, Coba Aziza pahami dulu. Ngerti nggak? ngerti Bang? Oke. Kemudian kita akan punya 49 dikurangi 49/4. Kemudian dikurang Y kuadrat ditambah 7Y. Ya, Sama dengan 81 dikurangi 81/4 dikurang Y kuadrat dikurang 9Y. Oke. Perhatikan di ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama kita punya min Y kuadrat. Berarti ini Iya, bisa dieliminasi karena habis ya. Nah, iya. kemudian ingat kita mau cari nilai Y. Jadi si Y-nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga kita punya 7Y ditambah 9Y Iya, sama dengan 81 dikurang 81/4 yang ini. Kemudian iya, dikurangi 49 ditambah 49/4 iya. sama dengan 16Y. 81 dikurang 49 berapa? 32. Ya, 32 ya. Iya, Kemudian ini minus 81/4 ditambah 49/4. Ini jelas minus 32/4. iya. Ya, 32/4 adalah 8. Iya, Jadi kita punya 16Y sama dengan 32 dikurangi 8. 32 dikurangi 8. 24 berarti Y sama dengan 24/16. 32. Iya. 24/16 sama dengan 3/2. Nah, yang ditanya tadi adalah panjang DE. Yang deh. Panjang DE adalah Y. Maka panjang DE adalah 3/2. Maka Oh, panjang DE sama dengan 3/2. Itu dia kesimpulannya. oh bisa diambil dari AD-nya tuh aja, Bang. Boleh ya. Jadi maksud abang, gini loh. Terserah kita kan caranya. Iya, Yang penting nggak salah. Apakah salah kemudian kita memisahkan AB kuadrat dikurang BD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang CD kuadrat? Kan nggak salah. enggak. Karena itu dia udah nyatakan di soal kalau si AD-nya garis tinggi. Makanya kita Iya. manfaatkan aja Pitagoras. Dalil Pitagoras. Cara lainnya bakal ada nggak, Bang, kalau selain itu? Enggak. Bisa jadi ada misalnya pakai yang tadi steward bisa nggak ya? Oh, jadi pakai proyeksi itu juga bisa berarti kan, Bang? Koreksi yang kayak mana tuh? Ada dia eh Proyeksi bukannya tarik garis lurus gitu ya? kayak apa ya? Dia ngirim
ada dikasihnya gitu Bang materi. Ya, tapi rasa abang sih cara yang Ya, simpel ini. ya simple ya baca itunya aja Bang. Lihat sisi Adi tadi. Mm-mm. Yang penting gimana caranya ini ya, permisalannya ya. Kenapa Ya. dari awal memisalkan DE? Sebenarnya lebih gampang kalau BD ya. Kalau BD yang kita misalkan dengan X tadi nggak akan begitu ribet. Kenapa abang bilang nggak ribet? Karena nanti kalau cari panjang CD kan tinggal dibikin jadi 8 kurang X, 8 kurang Y. BD-nya udah dalam huruf Y. Jadi nggak terlalu seribet ini sebenarnya hitungannya. Oh, maksud Abang tuh Kalau oh BD-nya kita X-nya misalkan tuh dengan BD, X-nya tuh BD. Y-nya itu BD ya. Berarti kan nanti CD-nya kan jadi 8 kurang Y. Oh, Bisa juga kayak gitu. Tapi dari situ nanti kita cuma dapat panjang BD. Cari lagi panjang DE. Jadi 7/2 dikurang Y kan. Kebalikannya oh, nanti. Yang kalau nggak ada misalnya masalah sih. BD-nya X 8,X. Bisa sih, Iya bisa. panjang Jadi BD-nya aja. cari panjang Tapi nanti BD-nya. setelah kalau misalnya tahu panjang BD-nya aja, Ya udah. Berarti kan DE kan panjang BE dikurang BD. eh, oh iya. Kurang BD. Nah, Berarti BE-nya kan kan ujung-ujungnya cari BE juga. iya. BE-nya udah dapat dari awal juga. Pasti dapat dari awal. Nah, BE-nya 7 per berapa 2. tadi? Per 2. 7. Ya, 7/2. 7/2 kurang berapa dapat X-nya tadi kan, Bang? Ya, tadi Bang coba cari pakai itu sih. Kalau cari pakai itu dapat X-nya nanti berapa tadi? X-nya 2. Jadi nanti Jadi 7. berapa hasilnya tadi, Bang? Kalau Abang cari BD-nya pakai Y ya, panjang BD-nya nanti dapat 2. Iya, ya. Berarti nanti kan 7/2 dikurang 2 kan 3/2 juga. Hmm, Yang nggak ada masalah. ya, ya. Ya, gimana? Bisa dipahami? Bisa. Nomor 2. Nomor 2, oke. Kayaknya mesti Abang salin lagi soalnya. Terlalu jauh. Hmm. Kalau Abang pribadi biasanya belajar kayak gini saja. Maksud Abang bahas soal kan nanti materi nggak tahu, cari dulu materinya. Kalau terlalu Oh, terstruktur kali boleh sih, tapi kalau untuk jangka panjang. Cuma kadang-kadang kan masalahnya matematika itu kan butuh beberapa teori dalam satu ya buah soal. apalagi kalau geometri ya. Ya itu dia makanya. Kalau pelajaran sekolah mah enak. Pelajaran sekolah kan nggak terlalu banyak itunya. Konsepnya jarang yang tinggi-tinggi Iya. kali. Oke, balik lagi ke soal nomor 2. Diberikan ABC segitiga siku-siku di A, titik D pada AC sehingga oke, kita gambar dulu. Segitiga ABC yang mana dia siku-siku di A. Aduh, nggak ada stok gambar ini pula. Segitiga ABC siku-siku di A. Kok gini? Oke, siku-sikunya di A. Besar segitiga. Ya, nggak apa-apa lah. Oh ya, salah satu trik mungkin ya menurut Abang mengerjakan soal geometri adalah kita harus bikin gambar sebesar mungkin. Iya, Karena, Jija sebenarnya juga sih, Bang. Memang buat besar-besar. iya, Tapi karena, kalau di laptop lucu nih nggak ada. oh iya, Hmm. karena kalau gambarnya kecil kadang-kadang ini nggak kebuka pikiran kita mau jawab Iya, soalnya. nggak kebayang mau Iya, kenapa. Hmm. apalagi kalau nanti misalnya kita nyari kan garisnya udah bertumpuk-tumpuk, nah itu makin makin malas lagi nih. Oh ya, BD Iya, garis bagi ya. Kalau garis bagi kita sesuaikan berarti kayak gini. Nah, jadi ceritanya kita punya segitiga ABC yang mana siku-sikunya berada di titik A. Kita tulis iya. dulu, ini A, ini B, Hmm. C. Siku-siku di titik A. Kemudian garis BD adalah garis bagi dan D terletak pada AC. Oke, ini. Kalau garis bagi berarti ini besarnya sama ya. Iya. Oh, sebentar, baterai saya low. Oke. Kemudian apa katanya? Panjang BA-nya 12. Iya. Panjang BA-nya 12. Oke, kita tulis panjang BA-nya 12.
Kemudian apa lagi Jiza? Panjang. Panjang BD. Oh, panjang BD-nya 13 rupanya. Berarti ini 13. Oh, ini segitiga siku-siku ya. Berarti kawannya yang satu lagi udah tahu berapa? Yang mana? Yang ini, AD. Biasanya sepaket tuh. AD. Oh, siku-siku ya, Bang. Lah kan, Tahu deh. ini kata soalnya. 5. Oh ya, berarti ini panjang AD-nya pasti 5. Sampai di sini paham? Bukan, enggak maksudnya tuh kayak biasanya kan kadang sisi miringnya tuh enggak bisa kita tahu. Oh, enggak. Ini kan Memang udah udah diketahui. Pythagoras segitiga itu. Iya, ini kan udah diketahui ya. Ya, panjang BC Pertanyaannya nih kayak sederhana, tentukan panjang BC. BC. Aduh, Nah, azan. azan pula. Panjang BC. Ya, Panjang BC-nya kita misalkan sama X saja. ya. Itu bisa pakai sebangun, Bang. Enggak. Kenapa enggak? Karena ini enggak. Besar sudutnya beda loh. Besar Tapi sudutnya itu beda. ada garis bagi tadi. Garis bagi ya, ini dengan ini sama. Kemudian yang mana lagi yang mau disamakan besar sudutnya? Oh iya, kan yang di bawah, oh ya kan cuma satu. Iya, itu masalah Bang. Karena yang Iya, iya, sebangun kan syaratnya harus ini ya. Harus iya, 3 buah ininya. iya, Paham ya? Bang. Kayaknya ini terlalu mengganggu lah garis panjangnya. Oke, misalkan panjang BC adalah X, kemudian panjang ini, panjang CD-nya Y. Misal, panjang BC sama dengan X, Hmm. panjang CD sama dengan Y. Oke, karena BD garis bagi, karena BD garis bagi, Bagi, berarti berarti bisa buat berlaku kayak perbandingan tadi kayak lagi. tadi. Ya, Iya, benar. CD per CD per DA sama dengan sama dengan BC per BC, BA. BA. Oke. Ada CD-nya Y, Ya, per BA-nya 5 5 sama dengan X per 12. oke, atau kita bisa bikin Y sama dengan 5 per 12X. Benar? Ah ya. Oke, paling tidak kita udah dapat ini dulu. Langkah berikutnya apa kira-kira? Oh ya, oh, coba lihat ini. Ini kan anggap theta ya, yang ini. Misalkan sudut ini ya, sudut ABD. Sudut ABD sama dengan theta. Kalau sudut Ya, ABD sama dengan theta, maka sudut ABC jadi apa? ABC 2 theta nggak? 2 theta. Kenapa 2 theta? Karena tadi Sudutnya dia sama. garis bagi. Ya, karena dia garis bagi kan. Ya. Nah, sekarang kalau abang mau cari ini, sin sudut ABC, berarti kan sin sudut ABC sama dengan sin 2 theta. Benar nggak? Ya. Sin 2 theta itu kan ada rumusnya. Sama dengan 2 kali sin theta kali cos theta. Sin A cos A2. Ya. Nah, sin tetanya berapa? Sin tetanya tentu kita lihat dari segitiga ABD. Panjang AB-nya 12, panjang AD-nya 5, panjang BD-nya 13. Berarti sin tetanya berapa aja? 5 per 13. 5 per 13, bagus. Cos tetanya 12 per 13. 12 per 13. Ini kalau kita kalikan jadi berapa nih? 2 kali 5 kali 12, 120 per? Per 169. Oke, bagus. 120 per 169. Tetapi kalau kita melihat sin sudut ABC, sin sudut ABC itu kan jelas-jelas bahwa sin sudut ABC sama dengan AC per BC. Benar nggak? C-nya mana? Oh, ya. AC per BC kan? Ya. Nah, panjang AC-nya berapa? Panjang AC-nya adalah Y tambah 5. Ya. Berarti kita punya Y tambah 5 per Sama panjang dengan BC-nya apa? BCX. Nah, oke, tadi kan kita udah punya ini. Karena
Y sama dengan 5/12X, maka ini bisa diganti. Kita punya apa? 5/12X ditambah 5 per X sama dengan 120/169. Paham, Aziza? Paham. Nah, kemudian ini masih kita kali silang. Tetapi sebelum dikali silang ini ya, yang di atas bisa kita ubah 5 kali X/12 ditambah 1. Benar nggak? Iya. Per X sama dengan 120/169. Oke, 5-nya kita pindahkan dulu lah ke samping. Jadi kita punya X/12. Aduh, nyalinnya salah lagi. Bentar. Kita punya X/12 ditambah 1 per X sama dengan 120/169 kali 5. Aziza paham? Kali 5. Ya, karena ini kan 5-nya di atas ini. Kalau pindahkan ke Kali bawah. 5. Ya. Ya kan? 120 bisa dibagi 5. 120 bagi 5 adalah 24. Baru kita kali silang. Jadi nanti kita punya 169 dikali dengan X/12 ditambah 1 sama dengan 24 dikali X atau 24X. Kalikan ini ke dalam diperoleh 169/12X ditambah 169 sama dengan 24X. Oke, ada masalah sampai di sini? Enggak kan? Enggak. Oke, berarti kalau begitu kita punya 169 sama dengan 24X dikurang 169 per 12X. Nah, ini tinggal kita samakan penyebutnya jadi per 12. 169 sama dengan, ini jadi 24 kali 12 kali 24X ya, Aziza? Iya. Dikurang 169X. 12 kali 24 sama dengan 144 kali 2 berarti 288. X dikurang 169X per 12 sama dengan 169. Berapa itu hasil pengurangannya? 119. Iya benar. 119X per 12. Berarti kita punya X sama dengan apa? 169 dikali 12 per 109. 119. Iya, tinggal dicari. Berapa nanti dapatnya? Berkoma. Yang nggak ada masalah, dalam pecahan aja. Oh, berapa nih? Dia dapat 17,04. 17,04. Berapa tuh? Tunggu. 119 kali 17. Berarti besar juga. 17 5/19. Bisa disederhanakan ya? 169 kali 12 berapa? 2028. Ya, 2028 per 119. Itu bisa disederhanakan atau tidak? Kayaknya enggak tahu. Ya, anggap aja ya segini ya. Iya. Ini kan nilai X yang ditanya tadi apa? Nilai X-nya enggak? Tentukan Iya. panjang BC. Panjang BC adalah nilai X tadi kan? Iya. Nih. Maka panjang BC sama dengan, kalau ini nggak ada terjadi kesalahan hitung ya, insya Allah logikanya udah benar. Iya. Maka panjang BC sama dengan 2028 per 109. Besar. Iya. Iya. Oke, lebih kurang begitu lah. Itu yang Jejak kirim apa tuh? Apa? Oh, yang tadi. Dua Yang kali, tadi. 2 kali BC itu kenapa ya? Oh, proyeksi. Bisa yang tadi itu pakai itu, Bang? Enggak. BD kali 2 kali BC. Mesti dibuktikan lagi sih. Tapi kayaknya agak beda ya. Beda dari yang tadi. Tapi rasanya ini masih bisa dibuktikan entah pakai Pitagoras atau apa. AC kuadrat dikurang
AC kuadrat dikurang AD kuadrat. Ya ini mesti dibuktikan lagi ini. Bang, mau nanya Bang, yang Ya, di atas di atas tadi Bang. oke bentar. Yang di atas. Yang mana? Bentar, enggak lagi atas ke bawah sedikit Bang. Satu. Ada Y tambah 5 tadi Bang. Y tambah 5 per X sama Ya, dengan. Kalau misalnya ada buat kayak gitu Bang. Apa namanya, bukan perbandingan sih Bang, kayak sama dengan gitu tuh. Enggak bisa hmm. kalau misalnya kita tuh ngambil aja langsung. Ini misalnya Y tambah 5 sama dengan 120, nggak bisa gitu kan Oh, Bang? nggak boleh. Karena dia perbandingan ya. Bukan nilai yang sama. Kalau nilai yang sama tuh gimana jadi bentuknya tuh Bang? Eh, Kadang Jija tuh kadang keliru juga kalau ngitung di sana gitu. intinya kalau dia kayak gini ya, nggak bisa langsung Hmm, kita ambil begitu. Kecuali ya, kalau kita ya. misalnya punya kayak gini, salah. Kalau kita punya misalnya X dikurang 1 dikali X dikurang 2 sama dengan 12 misalnya. Kalau ini bisa kita main klaim langsung. Kenapa? Karena X kurang 1 kali X kurang 2 ini kan bilangan berurutan kan. Ya, 4 kali 3. Bisa 4 kali 3, tapi hati-hati juga bisa jadi ini sama dengan min 3 kali min. 4. Ya, itu. Kalau kayak gini boleh kita tentukan langsung nilainya. Kenapa? Karena kita tahu ini perkalian. Dan ini Oh, bukan perbandingan. jadi per yang per ada plus sama dengan itu nggak bisa Oh, langsung nggak boleh yang. sama sekali, ya. Hati-hati. Malah bisa bikin kita jadi salah. Karena apa? Karena intinya kan kalau per itu kan perbandingan. Bisa aja kan ini abang perbesar 2 kali misalnya. Abang kaliin 2, ini kaliin 2 juga. Jadi 240 per berapa tuh? 338 misalnya. Kalau misalnya tadi kan abang bilang kali dua, berarti yang di kirinya juga kali itu enggak? Gimana? Oh Kan ya, enggak, pembilang depan nyebutnya aja. iya, berarti yang Y tambah 5 sama Y tambah 5 per X-nya juga kali dua gitu, juga gitu Bang, enggak beda. Eh, enggak, jadi kalau kita ngerjakan soal enggak harus. Kenapa? Karena ketika ini misalnya abang kalikan dengan 2 per 2, itu kan enggak mengubah nilai. 2 per Iya, 2 berapa? Satu kan? Kecuali misalnya ruas kiri abang kalikan dengan 2. Ruas kanan abang kalikan dengan 2, ya ruas kiri harus dikalikan 2 juga. Tapi ketika abang kalikan dengan 2 per 2, yang ada yang berubah nilainya. Nggak harus. iya. Kan, makanya itu ketika kita merasionalkan kan kayak gitu juga konsepnya. Oke, istirahat dulu. X, X aja itu udah, kalau nggak ada salah hitung berarti kan Bang. Soalnya Ya, besar kali. iya. Tapi biasanya kalau kayak gini jawabannya itu dalam bentuk M per N. Nanti tentukan M tambah N misalnya. Oh, Ya. ya ya. Oke, istirahat dulu ya. Ya, jam 8 nanti. Jam 8 berapa nanti? Berapa menit istirahatnya? Hmm, 8:55 lah Bang nanti. Oke, Ya. oke, Nah. siap.
Halo Bang. Bang. Oke. Ah, ya. Lanjut ya. Oke Bang. Kita ke soal berikutnya tentang fungsi floor ya. Ada pertanyaan sampai yang materi yang terakhir tadi? Nggak ada ya? Enggak. Oke. Kita ke soal berikutnya. Nah, kalau dia, ini kan fungsi floor ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1 dulu. Diberikan bahwa, Gimana kalau misalnya memisalkan floornya tuh kayak gini Bang? Bentar Bang. Ini di pelatihan kemarin. Itu Bang. Pakai bukan kan biasanya kan abang kan biasanya kan definisi X itu adalah floor X tambah fraksi X kan Bang. ya bisa Tapi juga pakai, kayak bisa pakai A tambah R juga sih sebenarnya. ya, pakai itu aja lah Bang, kayak ngelihat kurung-kurungnya tuh Oh gitu. N plus R gitu. Oke. Ya. Kosong. Oke, katakanlah kita ke definisinya dulu ya. Iya. Jadi definisi dari floor X itu kita ubah sekarang menjadi N ditambah R, di mana N merupakan bilangan bulat, kemudian nilai R-nya itu lebih dari sama dengan 0, atau sama dengan 0 kurang dari 1. Gitu kan? Iya. Oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini oh ya bulat. Ya. Soal nomor 1. Soal nomor 1 disebutkan bahwa kita punya floor 3X ditambah floor dari 2X, kemudian ditambah X sama dengan 12. Oke. Nah, yang namanya soal apa ya, Ziza ya? Kalau soal tentang floor, kalau saran abang, itu selalu bagi dia menjadi minimal 2 kasus dulu. Iya. Kasus pertama adalah jika X-nya bilangan bulat. Kasus 1 jika X bilangan bulat. Kalau X-nya bilangan bulat, otomatis floor dari X itu pasti sama dengan, floor dari X pula. Ya, enggak lah. Kalau X-nya bilangan bulat, berarti X-nya itu pasti akan sama dengan N, ya enggak? Kenapa? Karena R-nya sama dengan 0. Paham Aziza? Paham. Oh ya, ini definisinya udah salah duluan ya kayaknya. Hah? X-nya itu N tambah R. Bentar. Mana tadi? Ini Oh. definisinya salah ini. Iya. Ini X sama dengan N tambah R. Maka kemudian floor dari X sama dengan N. Nah, ini yang benar ya. Oke, bisa aja paham? Bisa. Oke. Kita balik lagi ke soal nomor 1 tadi. Kasus yang pertama. Kalau X-nya elemen bilangan bulat, maka X-nya sama dengan N. Kenapa? Karena R-nya sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan di sini bahwa floor X itu sama dengan N ya. Tapi di sini kan nggak ada floor X ya. Di sini kan yang ada cuma floor 3X. Maka kita punya floor 3X ditambah berapa? 2X ditambah X sama dengan 12. Karena X sama dengan N, berarti ini jadi berapa? Floor 3N. Paham Aziza? Floor dari 3N karena N-nya bilangan bulat, berarti sama dengan 3N tambah 2N tambah N sama dengan 12. Kita punya 6N sama dengan 12, N-nya sama dengan 12. Kok sama dengan N? 6N sama dengan 12. Berarti N-nya sama dengan 2. 2. Maka dari kasus yang pertama, kita punya kesimpulan bahwa nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 2.
Ada pertanyaan? Sebenarnya kalau nggak pakai N tuh floor X sama dengan X gitu kan Bang? Itu Ya dia. benar-benar. Nah, iya. Tapi karena kita udah terlanjur bikin definisi tadi sih, makanya mengikut ke definisinya. Sebenarnya kalau mau nyari langsung ngomong pakai X aja. Kalau di bilangan bulat, dia lebih paham kayak yang pertama ada yang pernah Abang jelaskan. Tapi kalau misalnya tidak bulat, lebih paham kayak N tambah R gitu. Oke, nggak apa-apa. Kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini yang tricky kali ini, Jija. Iya. Jika X bukan bilangan bulat. Nah, kenapa Abang bilang sangat tricky? Karena di sini ada 3X. Kemudian ada 2X. Nah, Maksudnya gimana Bang? Tricky maksudnya. maksudnya kita harus pandai-pandai memilih. Jadi kasus 2 ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa kasus. Kan dia tergantung R-nya. Jadi maksud Abang begini. Kita mulai dari definisi si X tadi. X adalah N tambah R, benar? Ya. Nah, jadi maksud Abang gini. Karena X adalah N tambah R, maka 3X jadinya sama dengan apa? 3X 3X itu jadinya 3N ditambah tambah 3. 3R. Ya. Sementara 2X sama dengan 2N ditambah. 2N tambah 2R. Oke. Nah, kalau begini maka kita punya, karena 3X sama dengan 3N ditambah 3R, maka floor dari 3X itu akan sama dengan floor dari 3N ditambah 3R. Benar? Iya. Karena 3N sudah bilangan bulat, berarti ini sama dengan apa? Floor dari 3N ditambah, bukan floor dari 3N ya, floor dari 3N kan udah pasti 3N. Jadi Bang mau bikin ini menjadi 3N ditambah floor dari Tapi 3N. dia nggak bulat Bang. Iya benar. Makanya Bang bikin kayak gini. Abang ulang lagi. X itu N tambah R, sepakat ya? Ya. Berarti 3X sama dengan 3N tambah 3R nggak? Ya. Ini bilangan bulat nggak 3N? 3N-nya kan pasti bulat. Ya. Kan 3N ditambah 3R. Nah, berarti kalau floor dari 3X itu kan sama dengan floor dari 3N ditambah 3R. Jadi Bang mau kasih contoh pakai angka lah biar Ziza paham. Misalnya X-nya itu 1,2. 1,2 itu apa? 1 ditambah 0,2. Berarti kalau 3X jadinya apa? 3 kali 1 tambah 3 kali 0,2. Benar? Iya. Kalau Abang floor kan 3X-nya. Oh berarti iya sama- ya. Nah, udah ngerti ya? Berarti floor 3X itu berarti floor 3 ya floor 3 ya 3 gitu. 3 itu. Kenapa? Karena si 3N-nya bilangan bulat gitu. Tambah floor. Oh, boleh dipisah gitu ya, Bang? Lah kan pasti sama. Floor 3. Tapi ada waktu tuh si Nah, pada nah, teman ini, nggak sama. nah ini yang mau Oke, bilang. Gimana kalau misalnya kayak gini? Kalau X-nya itu 1,7. Berarti 3X-nya kan jadi 3 kali 1 ditambah 3 kali 0,7. Ya. Ini jadi 3 ditambah 2,1. Ini mau jatahnya. Ya ini kan sama aja dengan ini. 3 ditambah floor dari 2,1. Paham nggak? Oh, Nggak ada ngaruhnya yang ini. nggak ada ngaruhnya. Ya, kan nilainya masih tetap sama. 3 ditambah 2,1 berapa? 5,1 kan? Iya. Nah, kan sama aja dengan 3 ditambah floor 2,1. Oh, iya. Kenapa? Karena di awal kita udah batasi ini. R-nya itu pasti lebih dari 0 kurang dari 1 gitu. Jadi nggak ada masalah. Paham Aziza? Tapi ini kan yang kalau di sini berarti tidak sama dengan 0 berarti kan. Iya, R-nya tidak sama dengan 0, ya benar. Berarti mau tambahin di sini ya. Berarti kalau di sini kesimpulannya apa? R-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Ya kan? Tapi kalau misalnya gini, Bang. Misalnya ada floor X tambah Y. Itu tuh sama nggak dengan floor X tambah floor Y? Sama nggak nilainya gitu, Bang? Beda. Kenapa? Karena si Y-nya kan bilangan ini ya. Bilangan real. Kan kita belum tahu. Y-nya ini rentangnya berapa kan kita nggak tahu. Bisa jadi Ya. Y-nya itu lebih dari 1 kan. Tetapi karena ini ditambah R,
R-nya itu kan nggak sampai 1 nilainya. Makanya boleh gitu. Oh iya, di sini tuh bukan Bukan sisa desimalnya. iya, bukan bagian komanya, iya benar. Ngerti? Oh gitu. Makanya nanti ada ini ya, kayak floor X tambah Y, kalau nggak salah ya teorinya gini. Kalau Iya. abang tak salah ingat, floor X tambah Y nanti akan kurang dari atau sama dengan floor X, apa kebalik ya? Lupa. Kebalik, Bang. Kebalik ya? Lebih dari sama dengan ya? Iya, Nah, pokoknya kayak gini lah nanti. Ada kan yang kayak gini? ada. Kalau misalnya kali gimana, Bang? Floor X, Y itu bakal besar sama dengan floor Oh, X itu per Y tergantung atau sih. Karena ini, gimana ya? Floor X, Y. Nanti bisa dilihat lagi lah di buku. Abang lupa-lupa ingat teorinya. Takut salah bilang. nah, Ya nanti bisa dilihat lagi ya di teori ininya. Itu kan kalau kata di sam. sini sih enggak Hmm. sama dengan gitu, Bang. Jadi lebih dari ya? Ya lebih dari aja gitu. Kenapa lebih dari? Ya mungkin nanti bisa dibuktikan itu. Kayaknya memang lebih dari sih seharusnya. Jadi Y-nya bukan sisanya. Ya. Ya bukan. Nah, kalau di sini kan makanya tadi kan abang bilang R-nya kan udah dari awal udah kita batasi nilai R-nya itu kurang dari 1. Iya, Oke, bisa iya, dilanjutkan ya. bisa. Berarti ini di sini floor dari 2X makan sama dengan floor dari 2N ditambah 2R. Atau sama dengan 2N ditambah floor dari 2R. Sampai di sini aja paham? Bang, Nah, sehingga sekarang kita punya soalnya itu sekarang menjadi begini. Awalnya kita punya floor 3X ditambah floor 2X, kemudian ditambah X sama dengan 12. Ya benar nggak sih? Ditambah X kan? ya. Nah, kemudian ini soal berubah menjadi 3X-nya kita ubah menjadi 3N ditambah floor 3R ditambah berapa lagi? 2N ditambah floor 2R ditambah N ditambah R sama dengan 12. Ngerti ya Jiza sampai sini? Ngerti, Bang. 3N ditambah 2N tambah N adalah 6N. Ya kan? Kemudian ditambah floor dari 3R. Kemudian ditambah floor dari 2R. Ditambah R. Sama dengan 12. Ingat R-nya itu di antara 0 dengan 1. Bentar lah. Lazim. 3N. Hmm. Oh, Ya kan? iya. Kalau abang bilang sih ini kalau dia bukan bilangan bulat nggak ada solusi ya Ziza. Malah gampang ini sih sebenarnya. Tahu nggak kenapa nggak ada solusi kalau bukan bilangan bulat? Karena AR-nya tadi, Bang. Ya karena si R-nya itu. R-nya kan Iya. antara 0 dengan 1. Sementara yang lain ini kan bilangan bulat semua nih. Floor 3R itu Iya. bilangan bulat. Kena di R yang nggak ada floor-nya itu kan, Bang? Iya, bahkan dari awal sebenarnya nggak usah kita cari pun bisa ini. Kenapa Maksud gitu, abang, Bang? ini bulat nggak? Floor 3X. Floor Bulat. 3X iya. Floor 2X, Iya. X-nya bilangan bulat nggak? Iya kan? Enggak. Nah, makanya ini sama dengan 12. Dari awal ini kita udah tahu nggak ada solusi sebenarnya. Tetapi gini, ada yang mau abang ajarkan, apa namanya tuh? Kadang-kadang ada soal itu aja, dia punya solusi. Kalau ini kan jelas nggak punya solusi. Tetapi di sini tadi loh, cara berpikirnya yang penting ya di soal ini. Bukan masalah solusinya. Kalau solusinya kan dilihat sekilas sudah tahu tuh. Iya. Ini loh aja. Si 3R tadi, floor dari 3R tadi. Floor dari 3R. Yang ini. Apanya sisanya kan, Bang? Ya. R itu kan lebih dari 0, kurang dari 1. Sepakat? Iya. Berarti 2R-nya apa? Kali 2R-nya 2. lebih dari 0, kurang dari 2. 2. Oke. Ngerti. 3R Lebih dari 0 kurang dari 3. Nah, maksud abang begini. Ketika ditanya nilai dari floor 2R, maka floor 2R itu bisa berapa aja? Bisa Bisa 0,
Ya nggak? Kan lebih dari 0. Kalau Iya. diturunkan kan jadi 0 ya. Misalnya 0,3 misalnya 2R-nya. Atau 0,4 berarti kan di floor kan jadi 0. Oh, kalau floor boleh jadi 0 ya? Lah kan nggak ada masalah. Kan Nah, udah diturunkan jadikan bilangan bulat. Floor dari walau 0,5 berapa? oh, Floor dari 0,6 misalnya. ini nggak ada kaitannya dengan kasus yang tadi kan Bang, kasus 2 ya. Ada. Mau Abang berlogikanya gitu. Oh, iya. Atau satu-satu dulu lah Bang ini. 2R-nya kan antara 0 dengan 2 kan? Iya. Berarti kalau floor 2R itu jawabannya bisa ada 2 buah loh. Bisa jadi floor 2R-nya sama dengan 0, bisa jadi sama dengan 1. Benar atau tidak? Benar. Nah, kalau 3R, Ada 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 3 ya. ya, floor 3R-nya ada 3 buah kan? Bisa 0, bisa 1, bisa 2. 2. Nah, pertanyaannya kan kalau misalnya kita punya soal ya. Oke, kalau di sini kan jelas nggak ada solusi ya, Aziza ya? Itu bisa 0 bisa 1 karena misalnya kalau satu kondisi dia tuh tidak sama dengan 0 dalam rentangnya itu kan Bang. Iya, benar. Atau gini aja dulu. Kita selesaikan soal ini, nanti Abang kasih soal yang pakai kayak gini. Iya, Oke, ini Abang hapus dulu ya. iyalah. Hapus dulu sebentar. Nah, kalau dari sini ini jelas tidak memiliki solusi ya. Kenapa Iya. tidak memiliki solusi? Karena ini elemen bilangan bulat, Ya. yang 2 ini juga elemen bilangan bulat. Nah, Hmm. masalahnya R bukan bilangan bulat, Hmm. bukan elemen bilangan bulat. Nah, kalau ada bilangan bulat kemudian ditambah bilangan yang bukan bulat, ya jelas harusnya hasilnya bukan bilangan bulat. Sementara ini sama dengan elemen bilangan bulat, berarti tidak ada solusi, ya kan? Iya. Maka nilai X yang memenuhi cuma ada satu, yaitu X sama dengan 2. Oke, Cica paham ya? Bang. Tapi tengok ke alas bentar Bang. Bentar. Oh, ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya soalnya begini? Emang nggak ke soal nomor 2 dulu kita ya. Gimana Iya. kalau misalnya ada soal tentukan solusi misalnya. Tentukan Hmm. solusi di mana kita punya ini floor 3X ditambah floor 2X itu sama dengan sebentar. Berapa bagusnya? Oh, 1, bentar mau mikir dulu ya. Aduh, kok nggak kepikiran sesuatu ya. Kalau 1,7, 2,1, 2,1. Berapa bagusnya ya? 15 lah. Anggaplah 15 ya. Ini soalnya ngasal ya, Jiza. Tetapi yang mau bilang adalah gimana caranya kita memanfaatkan ini ya. Oke, kalau X-nya bulat, jelas ya solusinya, Jiza. Iya. Kayaknya Kalau mirip soal nomor 2, nomor 2 ya. tapi beda sih. Nanti ya. Nomor 2. Oh, atau boleh lah nomor 2 aja lah kita selesaikan langsung. Ah, iya. Sama dengan yang pengen Abang itu ya. Iya, cuma kalau nomor 2 ini, Jiza, dia terlalu sedikit kasusnya sih. Maksudnya nggak nampak nanti. Dia, Ini aja lah Bang berarti. oke ya, kayak ini aja. Iya. Kasus 1 dulu ya. Iya. Kasus 1 itu di mana jika X bulat. Jika X bilangan bulat. Ini jelas satu-satunya solusi adalah X sama dengan 3, benar? Iya. Ini nggak usah dijelaskan lagi karena Hah? ini lumayan. Oh ya. Ya dong. Kasus 2 itu jika X bukan elemen bilangan bulat. Nah, ini baru yang agak menarik. Berarti kan kita punya X sama dengan N plus R, di mana R-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1. Oke, Ziza ya. Iya. Berarti floor 3X ditambah floor 2X sama dengan 15. Ini bisa kita ubah menjadi 3N ditambah floor 3R ditambah 2N tambah floor 2R sama dengan 15. Ya. 3N tambah 2N berapa nih? 5N Ditambah floor 3R
ditambah 15. floor 2R sama dengan 15. Nah, ini yang mau Abang ini kan jelaskan tadi. Kita punya R, yang mana R-nya itu lebih dari 0, kurang dari 1. Berarti kan Iya. kalau 2R lebih dari 0, kurang dari 2. Atau floor dari 2R-nya akan ada dua macam nanti. Bisa jadi sama dengan 0 atau 1. 3R itu berada di antara 0 dengan 3. Artinya lebih dari 0, kurang dari 3. Maka floor dari 3R-nya bisa jadi sama dengan 0, bisa jadi sama dengan 1, atau bisa jadi sama dengan 2. 2. Oke. Nah, kenapa bisa 2, Bang? Ya misalnya kalau R-nya 0,7 coba. 3 kali 0, R-nya. 3 kali 0,7. Ya enggak? Bentar, 3 kali 0,7. 2,1 ya. Nah, itu makanya. Kalau R-nya 0,5 kan jadi 1. Iya. Nah, berarti kan akan ada pembagian-pembagian kasus lagi nih. Ini si R-nya ini kita bagi lagi. Ya enggak? Iya. Karena kadang-kadang misalnya begini loh. Ketika misalnya R-nya itu berapa ya? Mau bikinnya? 0,6 misalnya. 0, kalau R 0,5 lah misalnya. Kalau R 0,5, 2R jadi berapa? 1 kan? Iya. Floor 2R-nya jadi 1. Kalau floor 3R-nya jadi berapa? Jadi 2. Jadi 2. Ya. Masa jadi 2? Jadi 1 juga ya? Jadi 1 juga. Nah, tapi ketika R-nya 0,7, floor 2R-nya Jadi tetap 2. 1, floor 3R-nya sama dengan 2. Berarti kan ada ini ya, tergantung nilai R ini jadinya. 2R ditambah 3R-nya kan beda. Kalau yang di sini sama dengan 2, kalau ini sama dengan 3. 3. Iya. Ya nggak? Nah, makanya ini kemudian kita bagi. Nah, cara membaginya itu yang penting aja ya. Oke, sekarang mau tanya, ini dulu, cara berpikirnya ya. Kapan floor dari 2R itu nilainya sama dengan 0? Kalau R-nya bulat. Bukan. Ya, ingat R-nya kan antara 0 dengan 1 tadi. Oh. Pasti ketika ini kan. Ketika nilai dari 2R-nya lebih dari 0, kurang dari 1. Benar nggak? Nilai dari 2R-nya. Ya, kalau nilai dari 2R-nya lebih dari 0, kurang dari 1, floor dari 2R-nya pasti sama dengan 0. Misalnya R-nya jadinya berapa tuh, Bang? Nggak usah kita pikir R-nya berapa, tapi kita pikir si 2R-nya dulu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Oke. Nah, berarti belum mikir R-nya. iya. Terus pertanyaan berikutnya, kapan 2R itu floor 2R-nya itu bernilai 1? Ketika 2R-nya lebih dari sama dengan 1, kurang dari 2. Benar nggak? Oh. Iya kan? Ajida? Kenapa harus kita bagi kayak gini? Karena ini tadi. Karena yang ini tadi. Si Berarti 2R. ya, kalau di satunya ada sama dengan satunya gitu. Ah, iya benar. Nah, kalau Gimana ini bisa tiba sama dengan 1? Kalau misalnya 2 R-nya 1. ya kapan dia 1 ya? Berarti kan mulai dari 1 sampai 1,999. Logikanya kan begitu. Oh. Ya nggak? Ya. Nah, ini kalau berarti untuk yang kasus yang ini, R-nya berapa? Kalau kita bagi 2 ya. Kalau kita bagi 2 kedua ruas, berarti semua ruas berarti jadi apa? 0 kurang dari R kurang dari 1/2. Benar? Benar. Nah, artinya apa? Artinya floor dari 2R akan sama dengan 0 jika R-nya berada di antara 0 dengan 1/2. Berarti ini R-nya boleh bulat gitu, Bang? Nggak ada bulat. Dari mana ini bulatnya coba? Itu ada sama dengan besar sama dengan 2R gitu. Enggak. Oh, yang ini. Iya, Coba kita bagi 2. Apa jadinya? 1/2 kurang dari R kurang dari 1. Apakah R-nya bulat? Enggak. Enggak, ya kan? Enggak kan?
Jadi yang sama dengan 1 tuh hasil dari 2R ya. 2R-nya, iya. Kenapa kita pakai gitu? Karena ini tadi loh, Cica. Coba lihat yang menggaris ini. Karena 2R-nya itu berada di antara 0 sampai 2. Maka floor 2R-nya ada 2 macam. Bisa 0, bisa 1. Kapan floor 2R-nya sama dengan 0? Yaitu ketika nilai dari 2R berada di antara 0 dengan 1. Artinya R-nya segini. Kapan floor 2R-nya sama dengan 1? Yaitu ketika R lebih dari setengah kurang dari 1 gitu. Paham, Aziza? Oh iya kan 1 kan masuk dari 0 sampai 2. Iya. Paham? Iya, paham. Nah, sekarang kita ke yang sini lagi. Ke si 3R-nya. Kapan floor 3R itu sama dengan 0? Yaitu ketika 3R-nya berada di antara 0 dengan 1. Ya nggak? Iya. Karena 3R ini kan lebih dari 0 kurang dari 3 nih. Nah, kapan floor 3R-nya sama dengan 1? Yaitu ketika 3R-nya lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 2. Terakhir, kapan floor dari 3R itu sama dengan 2? Yaitu ketika 3R-nya lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 3. Nah, kalau yang tadi kita bagi 2, yang sekarang kita bagi 3. Berarti ini dapat apa? R lebih dari 0 kurang dari sepertiga. R lebih dari sama dengan sepertiga kurang dari 2/3. Ini R lebih dari atau sama dengan 2/3 kurang dari 1. Nah, ini kan pas ini. Kalau kita gabungkan ketiga ini kan R-nya berada di antara 0 dengan 1. Ini juga kalau kita gabungkan. R-nya kan lebih dari 0 kurang dari 1. Coba dipahami dulu. Ini agak mirip, ya, kalau belum belajar ini ya nilai mutlak ya. Vibes-nya sama kayak nilai mutlak, kita bagi-bagi kasus dulu. Bisa dipahami ya, Ziza? Apa tadi, Bang? Bisa Mutlak. dipahami. Ya ini kayak Yang nilai Abang mutlak. bilang tadi barusan. Ini vibes-nya kayak ini, kerjakan soal nilai mutlak. Ada bagi-bagi kasus gitu. Kalau mutlak kan tergantung tanda mutlaknya. Tapi di soal kuliah sih lebih terasa. Oke, Guna sampai mutlaknya tuh kenapa dimutlakin gitu? ya mutlak itu kan ada definisinya nanti lah ininya. Nah, Nah, yang sampai di bagian ini paham nggak? paham. Nah, artinya kita langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita bikin ini ke garis bilangan. Bikin ke garis bilangan, titiknya kan ada banyak nih, ada 0, kemudian ada 1. Selain ada 1, ada berapa aja tadi? Mana yang lebih rendah, 1/3 atau 1/2? 1/3 dulu kan? 1/3. Nah, 1/3 baru kemudian 1/2 dulu atau 2/3? 1/2. Oke, 1/2 baru nanti 2/3. 3. Oke, sampai di sini paham? Paham. Jadi kasusnya nanti akan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 buah kasus. Banyak. Iya, karena ini tergantung ininya tadi. Memang banyak, Cici. Abang pernah lihat soalnya itu dibagi menjadi berapa kasus ya? Itu soal apa ya? Kanadian atau Kanada atau apa gitu. Yang Abang kasih untuk tes tuh berapa kasus, Bang? Oh, kalau itu nggak serumit ini kalau yang di tes itu. Karena dia kan cuma apa ya? eh dia nggak kayak ini, nggak kayak floor 3R nggak kayak gitu. Paling dia 2 kali floor X gitu. Beda loh antara floor 3R dengan 3 kali floor R. Ini lebih gampang. Yang sebelah kanan ini lebih gampang dibandingkan sebelah kiri. Yang abang kasih kan sebelah kanan. Iya. Oke, balik lagi ke sini ya. Kasus 1 itu kasus apa? Kasus di mana kita lihat dari sini ya. Kasus 1 adalah kasus ketika nilai R-nya itu lebih dari 0. Wah, kok nggak bisa ditulis? Ketika nilai R-nya lebih dari 0, kurang dari 1/3.
Kalau R-nya lebih dari 0 kurang dari 1/3, berarti nilai dari floor 2R-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Kemudian nilai dari floor 3R-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oh, langsung ke situ kan aja, Bang. Buat R Iya, berapa gitu. iya. Sehingga nanti kita punya ini 5N plus floor 3R plus floor 2R sama dengan 15. Karena ini sama dengan 0 ya, dua-duanya ya. N sama dengan 3 gitu. Berarti kita punya apa? Iya, 5N sama dengan 15. Oh, Dapat N-nya N sama dengan 3. Artinya jadi apa? disatuin aja gitu, Bang. Iya. Artinya X yang kita miliki apa? Berarti X-nya itu lebih dari sama dengan 3 kurang dari 3. Sorry. Kalau untuk yang ini ya. Untuk kasus ini berarti kita punya, karena X sama dengan N tambah R. Oke, Ajiza paham ya? Paham. Dan N-nya 3. Maka kita punya X sama dengan apa? X sama dengan 3 ditambah R. Nah, ingat tadi R-nya berapa? R-nya lebih dari 0 kurang dari 1/3. Yang ini, kasus ini tadi. Iya. Karena R-nya lebih dari 0 kurang dari 1/3. Berarti kalau kita tambahkan dengan 3 ke kedua ruasnya, berarti jadi apa? 3 kurang dari 3 tambah R kurang dari 3 tambah 1/3. 3 tambah R adalah X, berarti kita punya X lebih dari 3 kurang dari berapa nih? 10/3 ya? Paham nggak, Aziza? Yang bagian ini. Jadi sini kita nggak bisa mikirkan kalau R-nya tuh 0 atau bulat gitu, Bang. Yang 0 tadi itu Enggak. Ini himpunan 2R-nya. penyelesaiannya. Ya. Jadi untuk kalau soal yang kayak gini, dia nanti daerah apa? Kayak himpunan penyelesaian gitu. Dari sekian sampai sekian gitu. Jadi kalau dapat N-nya, masukkan ke definisi tadi tuh, Bang. Iya benar. Jangan lupa kita bahasnya kasus R yang bagaimana gitu kan. Nah ini. Ngerti ya, Ziza? Kok Ini itu R-nya bisa 3 tambah R gitu? Lah kan Itu kita maunya ke ini. X-nya sama dengan apa? iya, 3 tambah. Nah, makanya mau tambahin dengan 3. 0 tambah 3 jadi 3. R tambah 3 jadi 3 tambah R. 1/3 ditambah 3 jadi 3 tambah 1/3. Paham tidak? Ini loh. Ini kan kita tambah 3 semua ruas. iya. Berarti Ya udah. kayak abang jadi 3 tambah R tuh, oh jadi dari R tuh abang pengen jadiin X gitu. Iya. Kita kan mau cari nilai Iya. X-nya. Ngerti? Ngerti. Nah, kasus 2 lagi. Kasus 2 kita Jadi lihat. sampai situ aja, Bang. Iya, Yang karena ini kasus kan, satunya. iya, karena kan ini apa ya? Himpunan penyelesaian nanti. Iya. Kasus 2 itu di mana R-nya lebih dari atau sama dengan 1/3 kurang dari, lihat lagi ke atas garis bilangannya mau lupa. Kurang dari setengah ya? Ya kan? Iya. Kurang dari 1/2. Kurang dari 1/2. Ya udah balik lagi si 2R, berarti floor dari 2R sama dengan 0. Tahu ya kenapa 0 ya? Nanti ini Aziza kalikan aja dengan 2. Hah? Ini loh. Kalau kita kalikan dengan 2 apa jadinya? 2/3 kurang dari 2R kurang dari 1, benar nggak? Iya. Kalau kita kalikan dengan 3, 1 kurang dari R kurang dari 3/2. Nah, dari sini kan jelas ini, kalau floor dari 2R-nya berapa? Kan kurang dari 1 dia. Berarti kan sama dengan 0. Paham? Iya. Floor 3R-nya jadi berapa? Sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena 3R-nya lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 3/2. 3/2 itu kan 1,5. Dia lebih besar atau sama dengan 1, kecil dari 1,5. Kalau di floor kan jadi 1. Paham? Iya. Paham. Nah, tadi kan kita punya 5N plus floor 3R plus floor 2R sama dengan 15 ya? Iya. Berarti ini jadi 5N ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 15.
5N sama dengan 14, N sama dengan 14/5. Berarti ini nggak ada solusi ya. Kenapa? Karena N-nya harus bilangan bulat. Sementara ini kan bukan bilangan bulat. Ya, Paham? paham. Nah, kasus 2.3 lagi. Kasus 2.3 berarti kan R-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Hmm. Masih ada. Kurang dari berapa? 2/3 ya? Iya. Nah, berarti ya sama aja. Kalau mau cari 2R kalikan dengan 2. Berarti 2R-nya lebih dari atau sama dengan 1. Kurang dari 4/3. Sementara kalau 3R, kita kalikan dengan 3, ini jadi 3/2. Kurang dari 2. Nah, berarti dari sini apa? Floor 2R-nya, ingat. Berapa kira-kira floor 2R-nya, Jiza? Floor 2R-nya 1 kan? dari yang mana tuh, Bang? Dari yang ini, dari ini. Kita lihat ke Oh, sini. iya 1. Floor dari 3R-nya jadi berapa? 3, oh gitu. 1 juga. Ya, benar. 1 juga kan? Nah, balik lagi. Kembali lagi ke soal. Berarti 5N tambah floor 3R ditambah floor 2R sama dengan 15. Ini nanti jadi 5N tambah 2 sama dengan 15. Ini jelas tidak ada solusi lagi ya. Ya. Lanjut lagi kasus 2.4. Tadi kan kata Abang ada 5 kasus. Ada 5 kasus atau 4 sih? 4 kayaknya, Bang. Kan 4 ya? Kan nggak boleh lebih dari 1 kan? Kasus 1, 2, 3, ya 4 Iya. ya? Oke. Kasus 2.4 berarti R-nya lebih dari atau sama dengan 2/3, kurang dari 1. Nah, kalau kita mau cari nilai dari 2R, ya kalikan dengan 2. Berarti 2R lebih dari atau sama dengan 4/3, kurang dari 2. Kalau kita kalikan dengan 3, dapat 3R lebih dari atau sama dengan 2, kurang dari 3. Iya. Berarti 5N plus floor dari 3R plus floor dari 2R sama dengan 15. Ini nanti jadi 5N ditambah berapa nih? Oh ya, ini belum ditulis ya. Belum. Floor 2R-nya 1, floor 3R-nya 2. Ya kan? Ya. Yaudah, berarti ini jadi 1 tambah 2 sama dengan 15. Nah, ini lagi-lagi nggak ada solusi ya. Ya. Karena R-nya harus bilangan bulat. Nah, otomatis solusinya berapa aja? Solusinya kita gabungkan aja ya. Yang pertama, kalau X-nya bulat, kita dapat berapa tadi? Kalau X-nya bulat. 3. 3 ya. Mana sih tadi? Oh, yang ini ya. Ya. Jadi kalau untuk solusi kita gabung ya, berarti X sama dengan 3 digabung dengan yang kedua tadi apa? X lebih dari 3 kurang dari 10/3 kalau nggak salah. Mana ya? Oh, yang ini. Paham aja ya? Paham. Ini. Nah, kalau kita gabungkan ibaratnya di garis bilangan ya. Ini 3, ini 10/3. Yang pertama katanya X sama dengan 3. Yang Dipakai kedua katanya X sama dengan lebih dari 10. berarti gabungan keduanya akan menghasilkan X lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari 10/3. Nah, ini dia. Misalnya yang kasus 2.2 sampai 2.4-nya itu bulat. Coba lihat ke 2.1 tadi, Bang. Oke. 2.1 ya. Ini. Berarti harus dapat N-nya tuh bulat dulu gitu, Bang. Iya, harus bulat dulu karena kan syaratnya N-nya bulat. Tapi masukkan kalau ke rentangnya di rentang R gitu. Iya, benar. Karena ini kan kasusnya ini kan kalau R-nya di antara 0 dengan 1/3, kebetulan floor dari 3R dengan floor dari 2R-nya sama-sama 0. Akhirnya kita punya N-nya bulat. Tetapi ingat, yang mau kita cari itu kan bukan nilai N, tetapi nilai X. X sendiri adalah N tambah R. Karena N-nya 3, berarti X-nya kan 3 tambah R. Nah, ingat, R-nya itu rentangnya berapa? R-nya itu rentangnya dari 0 sampai 1/3. Kita tambahkan dengan 3. Kenapa? Karena kita mau cari nilai X. X-nya itu kan 3 tambah R. Ini baru punya R. Kalau mau jadi 3 tambah R, berarti kan harus tambahkan 3. Dari situ nanti dapat nilai X-nya. Paham? Paham. Alur ngerjain floor sama kayak gini gimana, Bang, pertamanya tuh? Kan kata Bang kan pertama tuh bagi seminimalnya 2 kasus. Terus nanti apa yang dicari lagi tuh, Bang? Rentang R-nya lagi nanti kalau Ya, yang rentang R-nya. Makanya dari awal Bang bikin kayak gini tadi kan. Yang ada yang tulisan banyak 3R di atas tadi mana ya? Nah, yang ini.
Aduh, ke bawah. Yang ini. Nah, dari sini tadi. Ini dan ini kuncinya. Itu Sebenarnya nanti kalau setelah dapat R baru dapat X-nya gitu. iya benar. R sama N sekaligus nanti dapatnya tuh kan Bang? Iya benar. Jadi si R-nya dulu kita bagi. Tergantung ini tadi 2 RK dia atau 3 R atau 4 R. Kalau nggak salah Bang pernah ketemu yang kayak gini, 24 R ditambah 48 R yang kayak gitulah. Itu lebih rumit lagi, makanya Kalau cari N dulu nggak bisa tuh dong? nggak Nggak bisa. Karena kan kita kan ini loh, hasil ini kan tergantung si R-nya, komanya seberapa. Ya nggak? Oh iya. Makanya si N itu ngikut aja nanti. Kan si R-nya itu yang paling susah di ini kan, Di diatur. soal lain bisa aja misalnya langsung dapat nilai N gitu kan Bang. Tapi kalau di Ya, soal kayak gini. tapi biasanya soalnya kayak gini yang Bang bilang tadi, yang Bang bilang kayak gini loh, 3 kali floor X yang kayak gini. Oh, Ini memang lebih gampang yang gini. Tapi kalau dia di dalam kayak gini, ini lebih rumit. Makanya Abang sarankan tadi bahas yang ini daripada tugas yang nomor 2 ya. Karena tugas nomor 2 kan cuma floor X gini aja. Kan nggak ada pembagian kayak gininya nanti. iya. Yang bahaya itu kan kalau soalnya kayak gini. Hmm, Bisa jadi apa? Bisa jadi panjang. iya. Oke, Ya. Lanjut nomor 2. Oke kita lanjut nomor 2. Panjang ya tentang floor ini ya. Tetapi ya Iya. gitu. Tapi ya Karena memang iya. Jita juga masih belum apa sama Flor. Kan abang juga nyarankan kerjain Flor sama Sel ya memang belum apa kali sama ini. Iya. Tapi floor yang kalau ketemu yang tipe yang kayak gini sih yang agak sulit sebenarnya. Yang kayak ini Oh, tadi. Kalau yang iya. tipe kayak soal yang abang kasih itu nggak terlalu. Karena nggak terlalu banyak pembagian kasus. Nah ini dulu. Berapa tadi soalnya? Nomor 2. Oke, 3 sama X ya. Sama dengan 5. Oke. Nah, kenapa membilang gampang yang nomor 2 ini? Karena kawannya itu cuma floor X aja. Jadi kan floor 3X ditambah floor X sama dengan 5 ya. Berapa soalnya tadi? Iya. Oke, sama dengan 5. Yang jelas, kasus pertama jika X bilangan bulat. Kasus 1 jika X-nya bilangan bulat. Maka kita punya, abang langsung bikin ini ya, 4X sama dengan 5, berarti ini tidak punya solusi. Betul? Berarti X-nya harus bukan bilangan bulat. Kasus 2. Iya. Kasus 2, X-nya bukan bilangan bulat. Kalau X-nya bukan bilangan bulat, kita misalkan X-nya itu sama dengan, kembali lagi N tambah R. N bilangan bulat, R-nya berada di antara 0 dengan 1. Nah, kembali lagi, ini menjadi, singkat cerita, ini jadi 3N ditambah floor 3R, Iya. ditambah N, ditambah floor R, sama dengan 5. Atau dengan kata lain, kita punya 4N, plus floor 3R, ditambah floor R, sama dengan 5. Nah, yang bikin masalah itu kan floor 3R tadi ya. Ya karena Iya. ya. Iya. Oh ya, jadi ini kita bisa abaikan ya. Ini pasti sama dengan 0 nggak? Kalau floor R-nya aja. Kalau nggak Kenapa ada, gitu? ya R-nya berada di antara apa tadi? R-nya kan berada di antara 0 dengan 1. Berarti kalau floor X, ya pasti sama dengan 0 lah. Iya. Nah, berarti ini bisa kita ubah jadi 4N ditambah floor 3R sama dengan 5. Oke, nah sekarang si floor 3R-nya ini. Floor 3R tadi kan kita tahu bakalan ada 3 ini ya. Iya, berarti ini bagi kasusnya ada Iya, floor 3R itu sama 2 dengan ya? 0, 3 kayaknya. Kalau R-nya lebih dari 0, kurang dari 1/3. Floor 3R itu sama dengan 1 kalau R-nya lebih dari atau sama dengan 1/3, kurang dari 2/3. Floor 3R sama dengan 2 jika R lebih dari atau sama dengan 2/3, kurang dari 1. Ya. Ini mengingat cara yang tadi ya. Nah, kasus 2.1 berarti kalau R-nya berada di antara 0 sampai 1/3. Ya. Ya. Maka untuk kasus ini, floor dari 3R sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Iya. Nah, berarti kita punya 4N
ditambah 0 sama dengan 5. Sama kayak yang 4N atas sama tadi. dengan 5. Ya, ini nggak ada solusi. Ya. Nah, 2.1. Jadi nanti kalau udah mulai ini sih enak. Contoh kita yang di awal tadi lebih ribet dari soal ini sebenarnya. Iya. Kalau ini berarti kita punya Bisa floor, coba dong. ya, floor 3R-nya sama dengan 1 ya. Berarti 4N tambah 1 sama dengan 5. Dapat N sama dengan 1. Berarti nanti X-nya berada X tambah R ya. X itu kan N tambah R ya. Iya. Balik lagi tadi, R-nya berada di antara lebih dari atau sama dengan 1/3 kurang dari 2/3. 2/3. Kita tambahkan 1 karena N-nya 1. Berarti 1 tambah R lebih dari atau sama dengan 4/3 kurang dari 5/3. Karena 1 tambah R adalah X, berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 4/3 kurang dari 5/3. Ya kan, Aziza? 1 tambah R itu mana, Bang? Ini. Bisa sama dengan X. X sama dengan 1. Ingat, Oh. X itu kan N tambah R. Iya, iya, iya. Karena N-nya 1 tambah R. Oke. Paham ya? Oke. Terakhir, kasus 2.2. Dari Yang mana? 2.3. Oh ya, 2.3 ya. Ya. Itu tadi 2.2. Nah. Iya. Ini 2/3 kurang dari 1, berarti kita punya floor 3R-nya sama dengan 2. 4N tambah 2 sama dengan 5, jelas tidak punya solusi. Ya kan? Berarti satu-satunya solusi untuk soal ini adalah X lebih dari atau sama dengan, bukan satu-satunya solusi ya. Solusi untuk soal ini adalah X lebih dari atau sama dengan 4/3 kurang dari 5/3. Jadi kalau X-nya sekitar sini pasti ada jawabannya. Iya. Oke. Kayaknya sekian lah. Udah bisa tambah 1 lagi, Bang. Penasaran. Yang mana? Besok aja lah. Besok aja. Abang masih ini lagi. Abang hari Rabu masih ada pelatihan lagi aja. Rabu ada pelatihan. Jadi bisa tuh, Bang. Nah itu nanti abang kabarin ya. Soalnya kan pelatihannya sama guru-guru ini sampai sore. Hari Rabu. Rabu dan Kamis pelatihannya, makanya kan kayak untuk persiapan hari Kamis tentu Rabu malam pula abang persiapannya. Oh, jadi besok gitu, Bang. Apanya? Apanya? Kalau Rabu malamnya bisa, Bang. Nah itu makanya abang bilang ini nanti lagi dikabarin bisa atau enggaknya. Oh. Karena Ya. hari Kamis ada ini. Ya mungkin kalau untuk minggu ini bisa jadi sekali aja dulu atau gimana. Apa semifinal Kosminya kapan? Hari Minggu, Bang. Oke. Jam berapa? Pagi jam 7:30. 7:30 ya. Oke. Kalau misalnya hari Jumat, Abang itu kosong atau Ada. udah ada? Jumat tuh ada jadwal juga, cuma kadang-kadang adiknya apa? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak dia. Nanti kalau dia nggak bisa, abang ini kabarin sama Jijo. Biasanya dia lumayan ini sih, agak cepat juga dikasih taunya. Oh iya, enggak, soalnya ya Kosminya hari Minggu sih, Bang. Belum ada bahas Kosmi di sekolah pun, kayak bahas Kosmi itu ngambang-ngambang gitu, Bang, nggak selesai, nanti di skip. Itu ya, ya. Iya. Oke, pas ini Oke, aja. Bang. Ya. Terima kasih, Oke. Bang. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.